Pemirsa, informasi seputar kepadatan pemudik Natal dan Tahun Baru masih terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Merak hingga pagi ini. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Pelabuhan Merak, sudah terhubung dengan Sefrinal Putra dari Pelabuhan Merak, Banten. Sefrinal, selamat pagi. Seperti apa kondisi pelabuhan pagi ini? Apakah masih terjadi antrian di sana? Ya, selamat pagi ya. Hingga saat ini ratusan kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera masih terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Merak Banten. Terutama di Pelabuhan Eksekutif Merak Banten masih terjadi ratusan antrian kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Sumatera. Yang mana hingga saat ini baik kantong dermaga eksekutif maupun kantong parkir masih dipadatin ratusan kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Memang hari ini atau puncak arus mudik gelombang 1 terjadi di Pelabuhan Merak dari kemarin pagi hingga saat ini masih terjadi di Pelabuhan Merak Banten. Selain itu antrian ini terjadi memang meningkatnya volume kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera jelang Natal dan Tahun Baru. Selain itu juga disebabkan oleh beberapa buffer zone atau stand barcode ASDP yang mengalami kerusakan. Dan pihak ASDP juga menghimbau agar para pengguna jasa atau para pemudik agar datang ke Pelabuhan Merak tepat pada tiket yang dipesan agar tidak lama mengantri di Pelabuhan Merak. Kembali ke studio. Baik, Sefrinal, sudah berapa total penumpang yang menyeberang ke Sumatera dan apa sebenarnya penyebab terjadinya antrean lama di pelabuhan kali ini, Sefrinal? Ya, total penumpang yang sudah menyeberang ke Pulau Sumatera pada H-1 ini yaitu sebanyak untuk penumpang pejalan kaki yaitu 206.906 orang dan atau mengalami kenaikan 6% dibandingkan pada tahun lalu. Dan untuk kendaraan pribadi sendiri yaitu sebanyak 48.953 unit yang sudah menyeberang ke Pulau Sumatera dari Pulau Jawa sendiri. Memang jika dilihat dari penjualan tiket atau menurut data SDP sendiri sudah menjual tiket sebanyak 100.000 unit kendaraan. Berarti jika dibandingkan dari data SDP yang tiket sudah terjual hingga tahun baru nanti masih ada kendaraan akan menyeberang ke Pulau Sumatera sebanyak 65 unit. Pertanyaan tadi yaitu penyebab kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Merak memang banyak penyebabnya. Yang pertama itu adanya beberapa buffer zone atau barcode tiket yang ada di Pelabuhan Merak itu berkendala kena error. Selain itu juga beberapa penumpang atau pengguna jasa datang ke Pelabuhan Merak dengan tidak tepat waktu. Selain itu juga beberapa pengguna jasa juga tidak memiliki tiket dan diputar balik ke arah ke pintu tol Merak karena di Pelabuhan Merak sendiri sudah menetapkan aturan untuk pembelian tiket dengan berjarak 4 sampai 5 km dari Pelabuhan Merak sendiri. Kembali studio. Sefrinal, kalau dari pantauan Anda dan juga data di sana, tujuan yang paling banyak bagi pengendara yang ada di sana untuk melakukan penyeberangan kemana? Untuk sementara ini data atau yang kita terima dari pihak SDP, tujuan utama dari para pemudik untuk gelombang 1 ini yaitu Sumatera Utara atau Medan dan Palembang. Dan untuk hari ini banyak para pemudik untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Barunya yaitu untuk kota Palembang sendiri. Baik, studio. Oke, Sefrinal, dengan kemacetan yang terjadi saat ini apakah bisa merembet sampai ke tol pelabuhan atau seperti apa, Sefrinal? Untuk sementara antrian yang terjadi di Pelabuhan Merak sendiri hanya terjadi di dermaga pelabuhan atau kantong parkir dermaga eksekutif dan begitu juga dengan dermaga reguler. Dan pihak SDP sudah melakukan beberapa taktik agar tidak terjadi antrian di
hingga keluar pelabuhan yang pertama yaitu sudah melakukan percepatan bongkar muat kapal di dermaga yang tadinya 45 menit menjadi 30 menit, dan selain itu PSDP juga memperlakukan sistem mengoperasikan kapal-kapal yang daya angkutnya cukup besar, yaitu rata-rata di atas 150 unit di dermaga pelabuhan Merak sendiri. Baik, terima kasih Sefrinal Putra untuk informasi Anda langsung dari Pelabuhan Merak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.